Kamu ngomong Pak RT Lebak Bulus 2, RT 4, kamu ngomong nggak butuh daging. Lu memang nggak butuh daging Pak RT, tapi warga lu butuh. Masih banyak orang yang membutuhkan. Sombong kali lu ya, baru jadi Pak RT lu belum jadi presiden lu. Heran gue, nggak bisa menghargai orang gitu loh. Saya tuh nitip sapi saya karena saya itu nggak pingin menyusahkan warga di sini. Dagingnya makan semua, saya nggak pernah mau makan daging sapi. RT kok kayak gitu, bisa harusnya mengayomi warga, membimbing warga untuk bisa jadi tenggang rasa. Kalau kayak gini kan jadi permusuhan. Nggak bener, nggak bisa dijadikan panutan Pak RT ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar dan tim Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati juga Pak Kapolsek dalam hal ini Binmas dari Kelurahan Jakarta Barat dan juga dari orang jaga ini Bapak Binsa yang dari Jakarta Barat pertama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini sesuai dengan rencana kita berkumpul keluarga pihak dari Gresik maupun dari Pak RT Malkan dalam rangka pertemuan untuk saling mengklarifikasi satu sama lain. Tidak lain tujuan adalah untuk mencari titik temu supaya persoalan yang sedang ramai atau hangat dibicarakan ini segera selesai dan tidak berpanjang atau kemana-mana. Baik, untuk mengawali kesemuanya ini, mari sama-sama kita buka dengan baca Quran Surah Al-Fatihah. Ini adalah hari yang baik, Yaumul Azim, Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Maka pertemuan ini kita niatkan juga semoga di hari yang baik, di sore yang baik, mudah-mudahan ini pun menjadi awal dari kebaikan bersama. Al-Kaniyah Biniyatul Qabul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, adapun rangkaian acara berikutnya, yang pertama saya dulu yang menyampaikan sebagai pihak yang meminta warga saya didata untuk kemudian nanti dapat dapat jatah dan seperti biasa saya sampaikan dulu persoalan dari awal, nanti kemudian penyampaian dari Persik ya, kemudian nanti baru penyampaian dari RT Malkan, dan nanti baru kita berpesan bareng itu ya, nanti terakhir penutup. Hanya sekalian, yang pertama ini bermula dari WA saya dengan Mbak Ros ya, dengan Mbak Ros saya menanyakan kan ART ya Mbak Ros, karena memang tiap tahun ini sudah berarti tahun ketiga atau keempat ya, keempat kita warga selalu dapat jatah jatah daging kurban dari Ibu Dewi Gresik. Warga sini saya baru terima sekali iya nggak oke, nah warga ada data ada namanya. Nah ini lalu kemudian saya sampaikan Mbak Ros, apakah Ibu hari tahun ini akan berkurban, gitu kan? Habis itu dijawab iya berkurban. Nanti Pak Ustadz akan ada yang nelpon, gitu kan? Nah ada yang nelpon. Saya beranggapan yang saya dapat nanti adalah daging yang sudah jadi, tapi tidak dijelaskan ketika yang bawa sapi itu nelpon itu sama sekali tidak ada kalimat seperti yang Ibu Dewi sampaikan itu. Nah, jadi mungkin ada miss-nya di sini nih. Kalau saya amanah kepada ART saya, Mbak, tolong hubungi Pak Ustadz, ya kan? Hubungi Pak Ustadz untuk sapi saya udah datang nitip sebentar karena saya lagi syuting, bukan nitip untuk sehari atau 2 hari ya Pak. Nitip sebentar karena saya lagi syuting di pagi-pagi ambiar.
after pagi-pagi ambil, nanti kita hubungi Pak Ustadz, akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya. Saya minta datanya ke Pak Ustadz. Jadi saya lanjutin dulu ya, Jadi pas dari yang nganter sapi itu tidak ada kalimat itu sama sekali, Ibu. Jadi, karena memang itu kan tukang sapi, Pak. Jadi saya bilang antarkan sapinya aja di Pak Ustadz, jadi Pak Ustadz dia komunikasi dengan ART saya. Itu yang saya sampaikan, karena saya kan nggak punya nomornya Pak Ustadz. Saya bilang sama Mbak Ros sampaikan sapi saya ke Pak Ustadz untuk titip, nanti ada orang itu yang akan ambil sapinya. Di situ ada WA-nya. Nah, itu yang saya pikir kalimatnya tidak sampai itu. Nah, habis itu makanya di video kan. Videonya sudah saya sampaikan pertamakan karena memang langsung diterima oleh Pak RT tanpa ada kalimat-kalimat. Saya tidak menitipkan ke Pak RT. Memang tidak. Nah, kebetulan pas sapinya datang ada di masjid belakang kan, posisinya itu aja. Nah setelah itu karena buktinya apa? Buktinya setelah sapi itu datang, saya langsung sampaikan ke DKM. Lalu DKM ada panitia korban yang langsung mengirim ke saya bahwa ongkos potong sapi itu sampai itu 700.000 gitu kan? Itu sebagai bukti bahwa saya dalam posisi belum paham nih gitu. Jadi satu ekor 700.000. Nah kebetulan ada WA lagi dari Mbak Ros bahwa ada kambingnya satu. Ya, ada kambingnya satu. Maka di situ ada satu potong sapi 700.000, kemudian ada kambing 12.000. Mana WA-nya? Ada WA-nya di situ. Itu sebagai bukti bahwa yang saya ketahui di awal, karena saya tidak tahu bahwa itu supir dari bus atau apa, saya tahunya saya nggak kenal asisten ibu yang mana aja. Tapi kan juga berhubungan selama ini Pak Ustadz sama ART saya. Jadi otomatis hubungannya sama ART. Intinya kan saya bilang nanti akan ada orang saya, ya kan? Akan ada orang saya yang akan mengambil. Nah, saya cuma minta datanya aja sama Pak Ustadz. Ya kan? Tiba-tiba ada orang kami ngambil sapinya, dan kami tidak ada ngomong kata-kata Pak Ganjar nggak ada di situ. Itu yang harus dijelaskan. Kami jelaskan pas miliar ribut. Iya, ini kan Pak Ustadz udah bilang kayak gitu. Tapi di sini kan selentingan udah ngomong-ngomong Pak Ganjar, Pak Anies, saya bingung. Kenapa kok bisa sampai di sosmed? Karena ketika saya live, tiba-tiba ada beberapa akun yang mengatakan, kok Mbak Dite diambil lagi sapinya, Akhirnya dari situ saya menjelaskan dan meluruskan. Jadi ini saya dulu tadi ya. Jadi dalam posisi seperti itu. Nah, sampai batas itu, lalu kemudian saya pamit sebentar, lalu kemudian ke masjid lagi karena ada informasi terkait tentang tayangan live IG. Gitu. Nah, itu yang sejauh yang saya memang berada hadir di situ. Tapi karena ini bermulanya dari saya pribadi, maka saya dampingi ini prosesnya sampai selesai. Itu Bang Naga ya, supaya ini penyelesaiannya bisa menjadi lebih baik. Nah, baik setelah itu ini dulu berarti ya. Giliran Bu Dewi musik ya. Tadi dari awal nih dijelaskan dulu ya. Ya silakan Ibu. Saya mau meluruskan di sini buat Pak RT dan juga buat semuanya yang ada di sini. Saya tidak tahu tentang politik. Saat ini sampai di sosmed karena apa? Karena banyak yang tanya sama saya kenapa sapinya diangkut. Ini kenapa sapinya diangkut? Kok nggak dikasih sapinya kita warga itu ada? Ya, saya bilang bukan diangkut dan sapinya bukan buat orang sini. Saya lillahi ta'ala dari tahun pertama saya tinggal di sini Pak sampai sekarang udah 4 tahun. Ya kan, saya belum pindah aja saya sudah sembako waktu itu Pak sama Pak RT. Kenapa kok tidak lagi dengan sama Pak RT? Karena banyak omongan dari warga bahwa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan sembako. Makanya saya langsung aja door to door dan saya langsung melalui hubungi Pak Ustadz. Makanya saya terjun langsung sendiri sama Pak Ustadz waktu itu pernah. Waktu daging, ini nggak Pak, saya minta tolong. Dan sembako juga yang tahun kemarin. Iya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi tiba-tiba saya menjelaskan di sini bahwa bukannya saya itu ingin ambil sapi itu dibawa untuk ditaruh ke orang lain. Karena memang sebelumnya ada omongan dari Pak Ustadz bahwa pemotongan sapi 750, ya kan? 750 sampai apa dibuka dulu WA-nya jadi biar saya tidak salah. Itu dan saya bilang sama dia, loh bukan motong di sana Mbak, saya bilang kayak gitu. Nanti ada orang kita yang akan ngambil sapinya, kita minta datanya. Kenapa di list? Bukan saya tidak pernah korban, di Jember pun saya juga korban. Di list untuk diberi kupon seperti biasa yang kita tradisinya untuk sembako.
ya kan? Terus kemudian saya minta tolong kepada orang-orang saya untuk angkutin. Kita cuma berempat. Sapi 700.000, kambing 200.000. Oke Pak, nanti saya sampaikan ke ibunya dulu. Nah ini voice note, ya, udah benar ya Pak Ustadz ya, udah benar di sini ya. Kemudian saya minta tolong kepada orang-orang asisten-asisten saya untuk dibawa sapinya ke tempat teman-teman saya, ke jagal, ke tempat penjagal. Kenapa? Ya udah, sekarang ngapain? Ibaratnya kan saya cuma minta datanya. Saya memang titip karena saya lagi syuting. Jadi saya sepulang syuting ya Pak, dari pagi-pagi ambiar ya. Sepulang syuting saya cuma minta itu dagingnya aja untuk diserahkan kepada warga di sini. Saya minta data. Saya salah, saya minta data list di sini. Lalu